Hai BSTRS, pada kasus muntah dan diare yang perlu menjadi perhatian khusus adalah jangan sampai dehidrasi ya BSTRS. Karena walaupun kita muntah diare 30, 40 atau 50 kali sekalipun dalam sehari, asalkan itu nggak dehidrasi sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita muntah atau diare frekuensinya kurang dari 5 dalam sehari tapi sudah muncul tanda dehidrasi, apa tanda-tanda dehidrasi? BSTRS bisa tahu dari sudut matanya yang makin lama makin celong, bibir kering, kulit juga kering, turgor kulit yang tadinya gampang balik menjadi lama balik. Nah, itu tidak boleh terjadi karena kalau itu terjadi akan berbahaya. Jadi saya akan ajarkan bagaimana caranya jangan sampai dehidrasi. Jadi meskipun BSTRS misalnya muntah diare sampai 30 ekstrimnya atau bahkan sampai 50 dalam sehari, tapi kalau nggak dehidrasi nggak masalah. Tapi kalau misalnya diare atau muntahnya cuma kurang dari 10 kali bahkan kurang dari 5 kali, tapi BSTRS tidak sanggup melakukan seperti yang nanti saya ajarkan, sebelum nanti terjadi dehidrasi, BSTRS harus minta pertolongan dokter ya. Nah, yang pertama, untuk ukuran orang dewasa, sekali lagi BSTRS harus minum sebanyak 2-3 liter dalam 1 kali 24 jam. Itu 2-3 liter apapun boleh loh ya. Nah, tapi untuk anak-anak kita lihat berat badannya. Nah, berat badannya kalau misalnya 10 kilo, berarti kebutuhan cairannya 10 kali 100 alias 1000 alias 1 liter dalam 1 kali 24 jam. Tapi kalau berat badannya 20 kilo, berarti 10 kg pertama dikali 100 alias 1000, 10 kg kedua dikali 50 alias 500. Jadi total 1000 tambah 500 menjadi 1500 alias 1,5 liter dalam 1 kali 24 jam. Tapi kalau berat badannya 25 bagaimana dok? 10 kg pertama dikali 100 sama dengan 1000, 10 kg kedua kali 50 sama dengan 500. Nah, 5 kilo sisanya dikali 20. Jadi 5 kali 20, 100. Jadi 1000 tambah 500 tambah 100 menjadi 1600 alias 1,6 liter yang harus bisa diminum oleh anak tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam supaya dia tidak dehidrasi. Tapi itu adalah kebutuhan maintenance, kebutuhan harian yang harus terpenuhi. Nah, tapi karena di sini ada muntah, ada diare, berarti ada pengeluaran berlebih. Tentunya kalau ada pengeluaran berlebih juga harus ada pemasukan berlebih. Nah, gimana caranya? Yang pertama, untuk ukuran dewasa, setiap kali muntah atau setiap kali diare, BSTRS harus tambahkan air putih atau oralit. Jadi kalau habis muntah atau diare itu air putih atau oralit sebanyak 1-2 aqua gelas. Itu untuk orang dewasa ya rata-rata BSTRS. Tapi kalau untuk anak-anak, sesaat setelah muntah ataupun sesaat setelah diare, BSTRS harus tambahkan 50 ml sampai dengan 1 aqua gelas alias 200 ml air putih atau oralit sesaat setelah muntah ataupun sesaat setelah diare. Bagaimana kalau atas bawah keluar, muntah keluar, diare keluar? Ya tentunya kita tambahkan tadi, kalau orang dewasa 1-2 aqua gelas sesaat setelah muntah ataupun diare. Tapi kalau atas bawah keluar berarti harus ditambahkan 2-4 aqua gelas air putih atau oralit. Nah, kalau pada anak-anak tentu dikali 2 tadi. Kalau 50 sampai dengan 200 cc berarti menjadi 100 sampai dengan 400 cc sesaat setelah muntah dan diare. Nah, terus juga jangan lupa ya BSTRS, pola makan untuk orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan, muntah dan diare juga harus memenuhi 3 hal. Apa itu? Makan lunak, lebih keras dari bubur tapi lebih lembek dari nasi, kayak makan nasi tim. Kalau nggak suka gimana? Boleh nasi biasa tapi kasih kuah lebih banyak. Kalau nggak suka gimana? Nasi biasa boleh tapi kunyah lebih lama. Yang kedua, rendah serat. Artinya sayur dan buah boleh tapi lebih sedikit daripada porsi biasanya. Karena seperti kita tahu, serat bisa melancarkan buang air besar. Dan yang ketiga, khusus untuk buah pisang boleh yang banyak. Karena yang dikhawatirkan pada muntah ataupun diare yang keluar bukan cuma air, tapi ada elektrolit. Elektrolit ada natrium, kalium, klorida. Kalau kaliumnya kebuang, itu bisa nyebabin lemes. Pisang selain tinggi karbohidratnya juga tinggi elektrolit kaliumnya. Nah, yang terakhir BSTRS, tolong kalau sudah tidak sanggup melakukan seperti yang tadi saya katakan, ya walaupun frekuensi muntahnya atau diarenya kurang dari 10 bahkan kurang dari 5,
tolong segera ke rumah sakit. Jangan sampai ditunggu tanda-tanda dehidrasi keluar semua ya. Karena apa? Karena berbahaya apabila anak atau orang dewasa ini gemuk. Karena kalau yang kurus mungkin sampai keluar tanda dehidrasi itu masih aman. Kenapa? Karena orang kurus itu sama kayak kanebo basah, diperes sampai kering, biasanya masih survive. Tapi kalau anak atau orang dewasa yang gemuk, itu kalau sampai tanda dehidrasi keluar semua, itu akan berbahaya loh BSTRS. Karena orang gemuk itu sama kayak spons atau busa, diperes sedikit saja, airnya itu sudah bermakna signifikan. Apalagi diperes sampai habis, sampai dehidrasi, tanda-tanda dehidrasi keluar semua, tentu itu akan menjadi kondisi yang emergensi. Jangan lupa ya.